Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Farina Aulia, dengan nomor NIM 050. Saya dari belajar NIM 055. Saya dari buku NIM 080. Baiklah, kenalkan nama saya Pandi Afrik Nugraha, NIM saya 2022-011-08. Saya sendiri dari Barusan Bina Satria, NIM 2022-015-3. Pabrik tahu di Padukuhan Sumber Mulyo Kelurahan Kepek berdiri sejak tahun 1967. Sampai saat ini sudah mencapai 17 pengrajin tahu. Produksi tahu yang dihasilkan adalah 200 kg per hari, sesuai dengan kebutuhan pasar dan dikerjakan oleh 4-5 pekerja. Untuk Ketua Paguyuban Pengrajin Tahu Sarimulyo pada di Padukuhan Sumber Mulyo itu, untuk yang pertama yaitu Bapak Paryadi generasi pertama. Untuk kedua itu ada Bapak Yono Pawiro generasi kedua. Untuk yang ketiga ada Bapak Suharno generasi ketiga. Inovasi ini yang telah diciptakan adalah pemanfaatan limbah tahu baik padat maupun cair. Limbah padat dipergunakan untuk pakan ternak, limbah cair sebagai pupuk organik bagi tanaman pakan, ternak, dan biogas dari digester. Tujuan adanya festival tahu adalah sebagai bentuk apresiasi pemerintahan Kelurahan Kepek kepada pengrajin tahu dan pelestarian usaha tahu yang merupakan harapan pengrajin tahu dalam membangun usaha agar generasi berikutnya meneruskan usaha tahu dan bisa menciptakan inovasi yang benar-benar baru. Pabrik tahu di Padukuhan Sumber Mulyo mempunyai kisah sukses. Presiden ke-6 Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono tertarik atas inovasi salah satu pengrajin tahu di Sumber Mulyo pada siklus pemanfaatan produk dan limbah dari setiap proses pembuatan tahu di pabriknya. Beliau adalah Pak Slamet, kerabat dari Pak Arno. Tak tanggung-tanggung, Pak Slamet mendapat penghargaan Anugerah Riset Masyarakat 2008 sebagai petani penemu energi alternatif perubahan baku limbah. Pak Slamet berhasil mengembangkan energi alternatif berbahan baku limbah untuk menggerakkan pertanian di desanya. Inovasi yang Slamet lakukan dengan memanfaatkan teknologi pengelolaan hasil tani dari pabrik tahu, mengemukakan sapi energi biogas dari kotoran sapi, ketal uap berbahan bakar sekam, serta limbah kayu. Hal ini menjadi angin sejuk bagi pabrik tahu di Suryo Mulyo, Sumber Mulyo yang menemukan solusi untuk limbahnya sekaligus semakin dinilai oleh masyarakat luas. Inovasi pengelolaan limbah pada pabrik mulai dijadikan acuan bagi para pemilik pabrik tahu lainnya.
Hari Jadi ke-48 Sumbermulyo KP. Upacara Puncak Sewindu Sumbermulyo, Nyawijing Gayuh Mukti, digelar di Rest Area Patung Sapi Kalurahan Kepek, Sabtu 14 Juni 2025. Uniknya, dalam memperingati Hari Jadi ke-48 Ketua Panitia Penyelenggara Ngadino mengatakan, Hari Jadi Sumbermulyo tidak diperingati setiap tahun, namun setiap 8 tahun sekali. Ngadino mengatakan, Hari Lahir Sumbermulyo tidak diperingati setiap tahun, tetapi 8 tahun sekali atau perwindu dengan maksud tidak terjadi pemborosan, tapi cukup untuk membangkitkan kembali semangat membangun segala bidang. Identik dengan ikon patung sapinya, Sumbermulyo juga terkenal akan industri olahan kedelainya. Hal tersebut juga disampaikan oleh Ngadino. Ia mengatakan bahwa industri tahu di Sumbermulyo berkembang pesat, hingga mampu memenuhi 60% kebutuhan pasar di Gunung Kidul. Industri tahu juga berimbas majunya peternakan sapi, sehingga Sumbermulyo menjadi sentra penggemukan sapi, dan sering memenangkan kontes tingkat provinsi. Itulah sebabnya diabadikan dengan patung sapi dan ternyata membawa Sumbermulyo semakin dikenal. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih yang hadir dalam gelaran Hari Jadi Sumbermulyo tersebut, memberikan apresiasi setinggi-tingginya, karena telah menggelar kegiatan yang bagus, dan menunjukkan potensi daerah Sumbermulyo yang begitu kaya. Endah juga menyoroti terkait dengan kebutuhan bahan baku utama pembuatan tahu dan tempe yakni kedelai, yang diharapkan ke depan juga dapat turut meningkatkan produktivitas petani kedelai yang ada di Gunung Kidul. Karangkuang nggih. Karangkuang dados Sumbermulyo. Asma menika ugi pinangka donga. Sehingga sak sampunipun dipun gantos Sumbermulyo, alhamdulillah wargane nggih mulya. Nyumber rezekine. Mugi-mugi kanthi pengetan ambal warsa ingkang kaping 28 menika warga Sumbermulyo tansah dipun berkahi agung rejeki, panjang yuswa, slamet rahayu wilujeng, tebih rubida nir ing sambikala. Dengan kebutuhan bahan baku kedelai untuk membuat tahu dan tempe ini, Endah berharap tidak hanya berdampak pada para peternak yang memanfaatkan limbah ampas tahu, tapi juga para petani kedelai di Gunung Kidul yang menjadi pemasok bahan bakunya. Endah menambahkan, peningkatan bahan baku kedelai juga dapat melalui tematik Lumbung Mataraman, dan acara Hari Jadi Sumbermulyo juga dimeriahkan dengan gunungan yang berisi olahan tahu dan tempe, yang setelah didoakan diperebutkan masyarakat, dan serangkaian acara lainnya seperti Festival Olahan Tahu, Bazar UMKM, dan kontes ternak kambing dan sapi. Demikian, Daksi Narga TV, mengabarkan. Sumbermulyo ikut menjunjung dengan tema Nyawijing Gayuh Mukti, digelar di Rest Area Patung Sapi Kalurahan Kepek, Sumbermulyo, Gunung Kidul. Uniknya, dalam memperingati hari jadi tersebut, Ketua Panitia Penyelenggara Ngadino mengatakan Hari Jadi Sumbermulyo tidak diperingati setiap tahun, namun setiap 8 tahun sekali. Hari lahir Sumbermulyo tidak diperingati setiap tahun, tetapi 8 tahun sekali atau perwindu dengan maksud tidak terjadi pemborosan, tidak cukup untuk membangkitkan kembali semangat membangun segala bidang, kata Ngadiono. Identik dengan ikon patung sapinya, Sumbermulyo juga terkenal akan industri olahan kedelainya. Hal tersebut juga disampaikan oleh Ngadiono. Ia mengatakan bahwa industri tahu di Sumbermulyo berkembang pesat hingga mampu memenuhi 60% kebutuhan pasar di Gunung Kidul. Industri tahu juga berimbas majunya peternakan sapi, sehingga Sumbermulyo menjadi sentra penggemukan sapi dan sering memenangkan kontes tingkat provinsi. Itulah sebabnya diabadikan dengan patung sapi yang ternyata membawa Sumbermulyo semakin dikenal. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih yang hadir pada gelaran Hari Jadi Sumbermulyo tersebut memberikan apresiasi yang sangat tinggi karena telah menggelar kegiatan yang bagus dan menunjukkan potensi daerah Sumbermulyo yang begitu kaya akan tahu. Bupati Gunung Kidul mengatakan bahwa tadi ada festival olahan tahu, UMKM, dan kontes ternak. Dan dari industri tahu ternyata dapat memberikan imbas yang begitu besar untuk peternakannya. Terlihat dari saat melihat sapi-sapi yang mengikuti kontes dan terlihat gemuk-gemuk.
Bupati Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti Kuntaringningsih juga menyoroti terkait dengan kebutuhan bahan baku utama pembuatan tahu dan tempe, yaitu kedelai yang diharapkan ke depan juga dapat turut meningkatkan produktivitas petani kedelai yang ada di Gunung Kidul. Dengan kebutuhan bahan baku kedelai untuk membuat tahu dan tempe ini, Bupati Gunung Kidul berharap tidak hanya berdampak pada para peternak yang memanfaatkan limbah ampas tahu, tapi juga para petani kedelai di Gunung Kidul yang menjadi pemasok bahan bakunya. Ia menambahkan peningkatan bahan baku kedelai juga dapat melalui tematik Lumbung Mataram, dengan acara Hari Jadi Sumbermulyo juga dimeriahkan dengan acara kirap gunungan yang berisi olahan tahu dan tempe yang setelah didoakan direbut masyarakat dengan rangkaian acara lainnya seperti festival olahan tahu, bahasa UMKM, dan kontes ternak kambing dan sapi. Mungkin sekian dari kelompok kami akan menyampaikan kesimpulan terkait video. Kesimpulannya adalah pabrik tahu di Pedukan Sumbermulyo, Kelurahan Kepek, yang telah berdiri sejak tahun 1967 merupakan contoh nyata keberhasilan usaha rakyat yang mampu bertahan lintas generasi hingga kini. Terdapat 17 pengrajin tahu yang memproduksi sekitar 200 kg tahu per hari dengan melibatkan 4 hingga sampai 5 pekerja. Kepemimpinan dalam paguyuban pengrajin tahu Sri Mulyo telah berlangsung hingga 3 generasi, menunjukkan adanya regenerasi dan kesinambungan usaha. Keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai inovasi yang dilakukan, khususnya dalam pengelolaan limbah dan pengrajin-pengrajin lainnya. Limbah padat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, sedangkan limbah cair diolah menjadi pupuk organik dan biogas. Salah satu pengrajin, Pak Slamet, bahkan meraih penghargaan anugerah riset masyarakat 2008 atas inovasi dalam menciptakan energi alternatif berbahan baku limbah tahu dan pertanian. Inovasi ini menarik perhatian Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan menjadi model bagi pabrik tahu lain dalam pengelolaan limbah. Festival tahu yang diselenggarakan oleh pemerintah Kelurahan Kepek merupakan bentuk apresiasi sekaligus upaya pelestarian usaha tahu di Sumbermulyo. Harapannya generasi muda akan meneruskan dan terus mengembangkan usaha ini dengan inovasi yang relevan di masa yang akan datang. Sekian dari kelompok kami tutup dengan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.